Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 29 Oktober 2023, kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-65 tahun 2023. Bertempat di aula di ruangan tunggu pembuatan paspor di Jalan Hanafiah, Belawan. Suasana pagi di sekitar kantor imigrasi dipenuhi semangat dan kehormatan mengingat momen bersejarah peringatan Sumpah Pemuda yang mempersatukan berbagai elemen pemuda Indonesia dari berbagai lapisan. Dalam upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-65 tahun 2023, bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Kantor Imigrasi Ridho Saputra dan Ganda sebagai Komandan Upacara Kasih Infokim Imigrasi Belawan. Semangat dalam upacara Hari Sumpah Pemuda yang diresapi oleh para pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat dengan setulus hati dan integritas yang tinggi. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Belawan Ridho Saputra dalam amanatnya mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-65 ini sebagai semangat kolaborasi dalam memajukan Indonesia Raya. Diharapkan generasi muda saat sekarang, khususnya banyak pegawai imigrasi yang dalam kategori generasi Z, tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat. Di era digital sekarang, para pemuda harus sangat memahami, harus mampu bersaing, baik dengan bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Seluruh jajaran pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut hingga upacara berakhir dengan aman dan tertib. Sekelompok komunitas anak muda yang menamai dirinya Bumantara melakukan aksi pembersihan sampah yang telah menumpuk selama berbulan-bulan di Jalan Warakauri, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan guna mengingatkan dan menyadarkan para pemuda agar peduli terhadap lingkungannya. Menumpuknya sampah di sepanjang ruas Jalan Warakauri, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, membuat sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas peduli lingkungan Bumantara melakukan aksi pembersihan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kegiatan pembersihan sampah ini kerap dilakukan oleh sekelompok pemuda dalam upaya membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah dan menyadarkan masyarakat agar tak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan munculnya berbagai bencana alam yang merugikan masyarakat itu sendiri. Salah seorang anggota komunitas, Aidil Syarif, mengatakan Sumpah Pemuda di era saat ini tak dapat hanya diartikan sebagai perjuangan persatuan para pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang, namun juga harus mulai berfokus pada pembenahan yang bersifat kemanfaatan seperti peduli lingkungan yang merupakan kegiatan positif agar para pemuda terhindar dari berbagai kegiatan negatif. Kegiatan kita hari ini aksi bersih-bersih memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita bersama dua komunitas, Pangkal Muda dan juga Bangun Sumur. Untuk saat ini sih mungkin kekurangan berpikir untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi seolah-olah sampah ini hal kecil yang terlalu sepele. Jadi membuang sampah sembarangan itu sudah suatu hal yang lumrah bagi masyarakat. Komunitas pemuda peduli lingkungan ini juga berharap masyarakat turut menimbulkan rasa kepeduliannya terhadap suatu lokasi yang telah dilakukan pembersihan agar tak lagi melakukan perbuatan membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang goes to kampus Institut Kesehatan Medistra di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. KPU Deli Serdang kembali menggelar nonton bareng bersama mahasiswa dengan film berjudul Kejarlah Janji, karya sineas kenamaan Indonesia Garin Nugroho.
Dalam sambutannya, pihak kampus menyampaikan terima kasih kepada pihak KPU Deli Serdang yang sudah berkenan hadir dan melakukan sosialisasi pemilu dan nonton bareng. Rektor juga mengingatkan kepada para mahasiswa sebagai pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Komisioner KPU Deli Serdang, Relis Yanti Panjaitan menyampaikan, mahasiswa yang tinggal dan menimba ilmu di Institut Kesehatan Medistra ini mayoritas penduduk di luar Kabupaten Deli Serdang. Untuk mendapatkan hak memilihnya, dapat mengurus surat pindah memilih di kantor PPK Lubuk Pakam. Sementara itu, Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan kegiatan nonton bareng ini sebagai edukasi kepada pemilih pemula untuk menyambut pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Selain pemilihan presiden, ada 4 entitas lainnya yang akan dipilih. Antara lain DPRD dengan 3 entitas yaitu tingkat pusat, provinsi, dan daerah, juga DPD provinsi di wilayah masing-masing. Nobar ini merupakan strategi sosialisasi pendidikan pemilih, khususnya kepada pemilih pemula. Tujuannya agar pesan-pesan kepemiluan bisa disampaikan dengan lebih ringan dan efektif. Nonton bareng film Kejar Janji ini kita memberikan edukasi khususnya kepada pemilih pemula dalam menentukan atau dalam menjadi referensi untuk pemilu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya, kami ingin mendekatkan pemilu ini kepada generasi Z untuk tidak golput, untuk bisa memilih, tapi dengan memilih yang mempunyai kualifikasi. Pada akhir kegiatan, KPU memberikan kuis kepada para mahasiswa dan yang berhasil menjawab mendapatkan souvenir menarik dari KPU Deli Serdang. Dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, DPR RI bersama Kominfo menggelar tablik akbar di lapangan bola Pasar 2 Mabar, Jalan Mangan 6, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Ribuan jemaah menghadiri tablik akbar di lapangan bola Pasar 2 Mabar, Kecamatan Medan Deli kemarin. Tablik akbar yang digelar oleh DPR RI bersama Kominfo ini menghadirkan Ustadz Maulana sebagai pendakwah dan Ketua DPR RI Mutia Hafid dengan tema menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah pada kehidupan berbangsa dan bernegara demi kesatuan dan persatuan NKRI. Dalam tausiah yang disampaikan mengingatkan para jemaah agar tidak terprovokasi dan tidak menjadi penyebar berita bohong pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kepada masyarakat akan menghindari terjadinya gesekan dan perpecahan karena tugas menjaga keamanan negara bukan hanya tugas TNI, melainkan tugas seluruh masyarakat. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan menjelang pemilu 2024 diharapkan masyarakat menjaga persaudaraan. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, Ketua Komisi 1 DPR RI akan kembali mengajukan set-top box bagi masyarakat kurang mampu. Atau Bapak Ibu boleh disampaikan ke kita yang bukan milik Bapak Ibu? Supaya kebersamaan pemerintah kita harapkan meskipun tahun ini juga masyarakat bisa menjaga kondusivitas, bisa saling. Dan kembali kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung dan Ustadz Maulana mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu berprasangka baik, serta seluruh jamaah diharapkan memohon agar Allah selalu meneguhkan hati umatnya dan dimudahkan dalam mengerjakan amal ibadah. Kita tablik akbar, setelah langsung sama masyarakat, bagaimana kita membuat masyarakat dan semuanya. Pada kesempatan tersebut, perangkat lurah bersama masyarakat dan Ketua Komisi 1 DPR RI menyantuni anak-anak yatim. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kondisi bangunan Mes Pemda yang tertimpa pohon mahoni beberapa bulan lalu terlihat masih dibiarkan tanpa adanya perbaikan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Inilah kondisi Mes Pemda di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang porak-poranda karena tertimpa pohon mahoni beberapa bulan yang lalu.
Aset pemerintah daerah itu kini dibiarkan tanpa adanya renovasi. Bahkan tumpukan material bangunan dan potongan batang kayu yang menimpa mes tersebut terlihat masih berada di lokasi. Warga berharap agar pemerintah Mandailing Natal segera merenovasi mes Pemda ini karena merupakan salah satu tempat penginapan masyarakat, baik yang berwisata maupun untuk para pedagang di Pasar Natal. Sebelum rusak, mes Pemda ini dulunya ramai dikunjungi warga untuk beristirahat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kejadian mes pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ini ditimpa pohon mahoni. Kejadiannya tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 21 Jumat malam. Kita lihat sampai sekarang mes ini juga belum ada tanda-tanda perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Karena di sini akibat kejadian ini kita melihat wajah kota Natal ini merasa kurang cantik begitu. Sementara itu pemirsa, diduga karena mengantuk, mobil minibus tabrak mobil truk tangki syarat muatan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera, Dusun Bakung, Desa Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, mengakibatkan 1 orang tewas di tempat. Inilah video detik-detik pasca terjadi laka lantas tabrakan antara 2 unit mobil. Terlihat sopir dalam mobil minibus bernama Hendra Ritonga, warga Bandar Marsilam, Simalungun, terduduk sudah tidak bernyawa. Kecelakaan ini berawal dari mobil Innova bernomor polisi BK 1517ZH datang dari Medan menuju Rantau Prapat. Setibanya di TKP tikungan dan diduga supir mengantuk, tiba-tiba minibus menambah kecepatan belok masuk ke badan jalan sisi kanan dan langsung menabrak mobil truk tangki yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan tersebut, kedua mobil pada bagian depan mengalami rusak berat. Supir mobil tangki CPO Rustam Effendi, warga Tebing Tinggi menjelaskan, setibanya di TKP sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba minibus belok ke kanan dan menambah kecepatan. Meskipun berupaya mengerem kendaraannya dan membanting setir ke sisi kiri, namun tabrakan tidak dapat dihindari hingga mobil truk tangki keluar badan jalan dan menabrak pohon di tepi jalan. Jalan posisi memang sunyi, kereta pun nggak ada satupun. Ya tiba-tiba di depan ini kalau dari jauh dia masih ngambil jalur dia, udah dekat baru tiba-tiba dia ke kanan. Dihantamnya lah. Sebelum dia yang hantam itu sempat aku rem, makanya nggak begitu parah kali motornya. Begitu kurem, dihantam dia sebelah kanan, blok setir dihantam sama itulah pala pedal itu dari PT3. Mau bongkar ke. Kini kedua mobil tersebut sudah diamankan oleh Satlantas Unit Kualuh Polres Labuhan Batu. Sementara itu korban tewas dilarikan ke ruang jenazah RSUD Aikanopan. Pada musim penghujan saat ini hasil panen petani cabai di Kabupaten Mandailing Natal berkurang, menyebabkan harga cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan. Harga komunitas cabai di pasar tradisional Pasar Panyebungan merangkak naik di kisaran Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini disebabkan berkurangnya hasil panen para petani di Mandailing Natal akibat curah hujan yang tinggi sehingga membuat hasil produksi tanaman cabai tidak maksimal. 2 jenis cabai mengalami kenaikan, yakni cabai merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit dari Rp50.000 naik menjadi Rp54.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini terjadi baru sepekan terakhir. Sedangkan stok cabai pedagang di Pasar Panyebungan ini masihlah normal karena didatangkan dari Siborong-Borong dan Brastagi. Kalau untuk cabainya nggak sempat stok karena lakunya pun kurang. Oh iya. Jadi nggak ada stokan. Dikit-dikitnya dibawa karena kurang lancar. Kayak malah uang orang nggak memadai untuk beli cabai. Jadi ya Berapa adanya lah uangnya. Biasanya beli setengah, beli 4.000, beli seperempat gitu. Nggak mampu lagi. Dampak dari kenaikan harga cabai ini membuat masyarakat terpaksa mengurangi belanjaannya. Yang biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya membeli setengah kilogram.
Sementara itu pemirsa, banyaknya kasus guru yang memberikan hukuman bagi para siswa berakhir dengan tuntutan orang tua siswa di ranah hukum. Hal ini membuat seorang guru menjadi acuh dan tidak peduli dengan peserta didik. Menyikapi hal tersebut, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 kemarin siang menggelar bimbingan teknis perlindungan guru dalam upaya menerapkan peraturan akademik pendidikan di sekolah. Bimbingan teknis yang dihadiri oleh para siswa, guru, dan orang tua ini disampaikan langsung seorang pakar hukum, Arief Budiman Simatupang. Sesuai dengan tugasnya, guru merupakan salah satu profesi yang bertugas mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, guru merupakan orang tua kedua di sekolah, sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar memiliki kekhilafan dan kesalahan. Seperti halnya anak didik yang tidak menyelesaikan tugas harus diberi teguran. Namun tentunya tidak boleh berupa hukuman fisik, melainkan harus bersifat mendidik dan mengedukasi. Menindaklanjuti permasalahan tersebut perlu kiranya memberikan edukasi peraturan dan perundangan bagi guru, anak didik, dan orang tua sehingga tidak terjerat dengan hukum. Pakar hukum Arief Budiman Simatupang mengatakan sengketa yang terjadi di lingkungan sekolah tidak harus berujung ke aparat penegak hukum semata, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena merupakan masalah internal sekolah. Menanggapinya itu gampang melaporkan itu sebenarnya secara hukum tidak bisa. Dia harus ada diselesaikan di lingkungan internal itu sekolah, itu yang utama. Karena itu persoalan adalah di dalam lingkungan sekolah. Dia tidak bisa serta langsung ini. Kecuali ya dalam hal misalnya fisik yang sangat menonjol dalam perkara ini adalah fisik. Misalnya sampai dia berdarah atau apa, ya boleh, tetapi tetap ada prosedurnya. Inilah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dengan aturan-aturan yang tidak menyalahi dari ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya edukasi hukum bagi para guru, siswa, dan orang tua murid, diharapkan dunia pendidikan tidak lagi tercoreng seperti perundungan bullying dan seorang guru yang berakhir dalam kasus hukum. Pemirsa, berikut informasi seputar pilihan rakyat. Sesaat lagi. Pemirsa, peran sebuah ikatan keluarga alumni Magister Manajemen UISU dalam pesta demokrasi diharapkan menjadi langkah awal dalam kolaborasi bersama segenap elemen bangsa untuk mewujudkan pemilu 2024 yang adil, damai, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Hal tersebut terungkap pada pelantikan IKA Magister Manajemen UISU di Medan kemarin. Ketua IKMM UISU Haji Iwan Ritonga menghimbau untuk menyatukan langkah bersama-sama memberikan sumbangsi terbaik bagi bangsa dan negara. Keberadaan Ikatan Keluarga Alumni Magister Manajemen UISU yang tersebar di berbagai bidang usaha dan pekerjaan bisa dikembangkan menjadi kekuatan sosial dan kekuatan ekonomi, terutama dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Rektor UISU Dr. Safrida dalam sambutannya mengharapkan seluruh alumni Magister Manajemen UISU dapat bersatu dalam mendukung pengembangan universitas dan menciptakan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Rektor UISU turut memberikan dukungan penuh terhadap peran alumni dalam mendukung perkembangan universitas. Ia mengakui peran penting alumni sebagai ujung tombak dalam memajukan alma mater mereka. Ratusan alumni dari berbagai daerah ikut meramaikan acara ini, menunjukkan kesatuan, semangat, dan komitmen mereka dalam mendukung alma mater tercinta. Lebih lanjut, Haji Iwan Ritonga mengatakan pihaknya akan fokus pada upaya meningkatkan komunikasi antara alumni UISU dan memberikan layanan yang lebih baik kepada anggota ikatan, termasuk menciptakan momentum baru dalam hubungan antara alumni Magister Manajemen yang akan semakin erat dan bermanfaat dalam upaya memajukan pendidikan dan pembangunan di segala bidang. Hari ini kan memang pelantikan IKIMM UISU. Ini adalah merupakan suatu kekuatan untuk mampu mendorong WISU menjadi WISU yang unggul, kemudian WISU yang maju. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi di seluruh elemen di Ikatan Alumni IMM, WISU untuk bagaimana kita berpartisipasi terhadap WISU. Jadi memang kita tahu tinggal 3 bulan lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Nah, di alumni sendiri, di alumni IMM adalah beberapa lembaga partai politik
Mungkin tadi saya sebutkan politik apa saja, tapi yang jelas itu kita sampingkan. Tapi yang jelas adalah menuju demokrasi ini, semua seluruh anak bangsa, seluruh alumni IMM harus berpartisipasi untuk ikut memeriahkan, meramaikan pesta demokrasi yang akan kita hadapi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UISU Dr. Supriyadi mengatakan, eksistensi alumni dalam berkontribusi untuk mendukung standar akreditasi UISU sangat penting, terutama dalam memperkuat hubungan antar alumni, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman, serta mendukung pengembangan karir bersama. Pihaknya berharap kolaborasi dan sinergi positif antara alumni dan kampus dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas lulusan. Target kita apa? Adalah target kita dengan ada kontribusi daripada alumni ini paling tidak bisa memberikan kontribusi positif tentu untuk menuju kita bilang WISU meraih akreditasi unggul. Kalau pesan saya paling tidak ya kepengurusan ini dapat amanah untuk menjalankan roda organisasi selama periode 2023-2027. Insya Allah ini membawa dampak positif yang luar biasa untuk kita semua, terutama untuk WISU. Jajaran TNI Polri mengawasi jalannya distribusi logistik pemilihan umum untuk memastikan jaminan keamanan hingga tiba di gudang logistik KPU tujuan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kini terus mengirim kebutuhan logistik pemilu ke semua wilayah, termasuk daerah kepulauan maupun pulau terluar di Indonesia. Khusus pada 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias yang diapit oleh 2 pulau terluar, yakni Pulau Bunga, Kabupaten Nias Utara, dan Pulau Simuk di Kabupaten Nias Selatan. Logistik pemilu telah tiba pagi tadi melalui jalur penyeberangan laut ke Pelabuhan Gunung Sitoli. Selanjutnya distribusi melalui darat diangkut armada logistik PT Pos Indonesia, kini menuju gudang logistik KPU di 5 kabupaten kota, yakni Kabupaten Nias, kemudian Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Nias Utara, serta Kota Gunung Sitoli. Logistik pemilu yang tiba kali ini adalah bilik suara, sementara sebelumnya selesai distribusi kotak suara dengan jumlah keseluruhan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara dan kebutuhan pada tingkat panitiaan pemilihan kecamatan. Proses distribusi logistik ini dikawal oleh aparat TNI Polri secara berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Suara ini satu kendaraan ini terdiri dari 3 kabupaten sehingga kami harus bergerak dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dan kami siapkan juga terkait dengan pengawalan. Jadi hari ini datang 2 kendaraan untuk Kepulauan Nias seluruhnya, baik itu Kota Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat maupun Nias Selatan. Pendistribusian logistik pemilu untuk daerah kepulauan, khusus di Kabupaten Nias Selatan, yang berbatasan dengan Mentawai, Sumatera Barat, pihak TNI Polri telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar memperhatikan faktor keamanan armada kapal, serta mempertimbangkan kondisi cuaca maritim Pulau Nias yang terus berpotensi dilanda gelombang tinggi. Semua pihak perlu mendukung sepenuhnya tahapan pendistribusian logistik pemilu ini, sehingga berjalan dengan baik dan tepat waktu. Perwakilan lintas etnis dan agama di Sumatera Utara mendeklarasikan pemilu damai 2024 di depan Kapolda Sumatera Utara dan perwakilan Pangdam 1 Bukit Barisan pada acara Bakti Sosial Akabri Angkatan 1990 dipusatkan di Kota Binjai dan dilakukan Zoom serentak di 14 titik se-Indonesia. Bakti Sosial Angkatan tahun 1990 kemarin siang dilaksanakan serentak di tanah air dan dibuka langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri dari Jakarta dan diikuti langsung melalui aplikasi Zoom dari 14 titik di Indonesia. Di Sumatera Utara, Bakti Sosial Akabri Angkatan tahun 1990 atau Bakti Sosial digelar 90 ini dipusatkan di Gedung Olahraga Kota Binjai yang dihadiri Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, dan Kepala Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan. Bakti Sosial Angkatan tahun 1990 di Sumatera Utara ini sekaligus memberikan bantuan kepada warga berupa 15.000 paket pelajar dan paket sembako untuk warga kurang mampu serta bedah rumah. Tidak hanya itu, Bakti Sosial Akabri tahun 1990 di Sumatera Utara yang dipusatkan di Kota Binjai juga menyediakan pelayanan kesehatan untuk 1.000 warga, mulai dari donor darah,
sunatan massal, dan pemeriksaan kesehatan lainnya secara gratis. Di sela-sela acara juga dilakukan deklarasi sekaligus penandatanganan pemilu damai yang dilakukan perwakilan etnis dan agama di Sumatera Utara yang disaksikan langsung Kapolda Sumatera Utara. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan demi terciptanya pemilu yang aman dan damai, diharapkan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama dan sama-sama menjaga agar semua tahapan pemilu dapat berjalan aman dan lancar. Kita jaga, dan alhamdulillah melalui kerjasama ini kondusivitas, keamanan, ketertiban masyarakat bisa juga kita jaga, dan kita akan terus melakukan apa yang disebut dengan polling system, upaya-upaya untuk mendinginkan situasi, mendinginkan pikiran, dan mendinginkan persepsi-persepsi yang bisa memecah belah kita semuanya. Kita harus jaga kesatuan dan persatuan, mari kita wujudkan pemilu yang damai. Selain rangkaian acara bakti sosial juga dideklarasikan orang tua angkat yang terdiri dari personil TNI dan Polri serta pemberian makanan tambahan untuk anak stunting. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli terus mendorong pemilih di daerah itu untuk mempersiapkan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik jelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Hal tersebut menjadi perhatian KPU Kota Gunung Sitoli mengingat sebanyak 3.000 lebih warga di daerah itu merupakan pemilih potensial non-KTP elektronik. Jumlah tersebut telah menjadi bagian dalam daftar pemilih tetap tingkat Kota Gunung Sitoli sebagaimana ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU setempat 20 Juni 2023 lalu. Ketua KPU Kota Gunung Sitoli Firman Nofrianus Gea menyebutkan, berdasarkan ketentuan, pemilih wajib menunjukkan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik sebagai salah satu syarat menyoblos pada hari pemungutan suara nanti. Firman Nofrianus Gea secara khusus mendorong para pemilih potensial melengkapi administrasi kependudukannya dengan merekam data KTP elektronik melalui Dinas Dukcapil. Ia juga berharap pemilih di daerah Gunung Sitoli yang berjumlah 92.944 orang tersebut membekali diri untuk tidak golput pada pemilihan mendatang. Kita sudah menyampaikan kepada pemerintah berita acara pleno, baik itu daftar pemilih yang non KTPL yang kurang lebih hampir 4.000, dan tentu kita sudah minta pada saat itu kepada pemerintah untuk segera melakukan perekaman EKTP terhadap yang kurang lebih 4.000 ini, sehingga hak-hak warga kota, masyarakat Kota Gunung Sitoli itu tidak terabaikan pada saat pemilihan. Pada sejumlah kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias lalu ramai dikunjungi warga untuk mengurus KTP karena ingin menentukan hak pilih demokrasi mereka pada pemilu mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba menerima logistik tahap pertama untuk pemilihan umum pemilu 2024 kemarin. Ketua KPUD Toba Henry Marudin Pardosi bersama Bawaslu menerima logistik bilik suara sebanyak 2.792 lembar karton tiba di gedung logistik KPUD Toba, Jalan Tarutung, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Logistik ini disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan aparat Polres Toba serta anggota KPUD Kabupaten Toba. Henry menjelaskan saat logistik bilik suara tiba dengan bukti tanda terima tertera sebanyak 2.792 bilik suara. Pihak KPUD Toba menghitung kembali sesuai dengan tanda terima sebanyak 2.792 bilik suara tanpa ada kekurangan apapun. Henry mengungkapkan bilik suara nantinya disebar di 668 lokasi tempat pemungutan suara TPS. Setiap TPS akan mendapatkan 4 lembar bilik suara. Bilik suara untuk pemilu 2024 terbuat dari bahan karton berwarna putih yang nantinya akan dirakit sesuai lipatannya membentuk bilik suara. Jadi ini disusun dia sesuai dengan TPS yang tersedia pada setiap kecamatan, lalu setiap TPS. Lalu kemudian akan dipindah-pindah berdasarkan perjalanan pendistribusian logistik yang akan dilakukan 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
Jadi masih agak lama kita simpan di sini, tapi proses pemeriksaan, kemudian proses pemilaan sesuai dengan kebutuhan kecamatan, desa, itu baru akan kita lakukan mulai minggu depan. KPU Sibolga menyampaikan pada masa kampanye pemilu 2024 mendatang, parpol dan calon legislatif dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan tinggi sebagai lokasi kampanye. Diperbolehkannya penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, khususnya perguruan tinggi, pasca diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi RI dengan nomor 65/21 tahun 2023 tentang izin mempergunakan fasilitas tempat pendidikan dan fasilitas yang dikelola pemerintah seperti lapangan maupun stadion olahraga. Namun dalam penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan itu, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya tetap memberikan aturan bahwa sebelum penggunaan fasilitas yang dimaksud haruslah terlebih dahulu memperoleh izin penggunaan dari pihak penanggung jawab, apakah itu dari pemilik tempat pendidikan tinggi maupun pemerintah yang fasilitasnya dipergunakan dalam masa kampanye nanti. Komisioner KPU Kota Sibolga Afwan Nasution menambahkan, khusus pada tempat pendidikan, seperti tingkat SMP dan SMA sama sekali tidak diperbolehkan sebagai lokasi kampanye bagi partai politik maupun calon legislatif. Ya, untuk fasilitas pemerintah yang awalnya di PKPU 15 itu dilarang dan tempat pendidikan, pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/21 Romawi tahun 2003 itu dibolehkan. Fasilitas pemerintah boleh digunakan seperti lapangan, halaman, kemudian stadion, alun-alun dengan catatan mendapat persetujuan dari penanggung jawab fasilitas pemerintah. Dan fasilitas tempat pendidikan itu juga awalnya dilarang, pasca keputusan MK dibolehkan, tapi dengan catatan hanya untuk sekolah tinggi, universitas, akademi komunitas, dengan catatan mendapat persetujuan dari penanggung jawab universitas, sekolah tinggi, akademi komunitas, dan yang lainnya. Berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, masa kampanye akan dimulai pada bulan November tahun ini hingga akhir bulan Februari 2024. Dan diharapkan pada masa kampanye tersebut, partai politik di Kota Sibolga yang menjadi peserta pemilu bisa menjaga kekondusifan Kota Sibolga. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 30 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, sama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Senin 30 Oktober 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat berada di wilayah Kota Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Samosir, Pematang Siantar, Toba, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat berada di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Toba, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan, salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Ranto Prapat memberikan solusi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita. Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya. Salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan, puskesmas, dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan. Bidan Puskesmas Ranto Prapat Aryeni Rahim menjelaskan, mendapatkan data dari Posyandu dan melakukan pemantauan berat badan anak stunting secara berkala. Bidan juga memastikan bahwa makanan tambahan yang diberikan petugas gizi untuk dikonsumsi oleh anak stunting, sekaligus memberikan pemahaman tentang pola asuh anak dengan cara yang tepat. Data balita stunting dapat kita peroleh dari Posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Ranto Prapat Dos Maria Sinaga mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting, sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Untuk melihat perkembangannya, petugas gizi dan tim penyuluh melakukan cek berat dan tinggi badan setiap minggu. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Ranto Prapat. Kepala Puskesmas Ranto Prapat Raja Ritonga mengaku saat ini tim kesehatan dari Puskesmas sangat serius dalam melakukan berbagai upaya menurunkan angka stunting di wilayah Ranto Prapat Labuhan Batu. Pelayanan di Puskesmas untuk ibu hamil dan balita selalu menjadi perhatian serius agar dapat menekan angka stunting dan dapat menghambat pertumbuhan generasi anak bangsa. Dari pihak Dinas Kesehatan jatuhnya kepada Puskesmas, kita sama-sama turun ke masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dan membawa balitanya, diberikan penyuluhan secara berkala agar masyarakat ini lebih mengerti tentang bagaimana cara hidup sehat yang lebih baik. Data stunting Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 sebesar 27%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuhan Batu pada 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan memberikan asupan gizi yang mencukupi.
Bahwasanya data stunting untuk 2021 sebesar 27%, persentase 2022 mengalami penurunan 23,9%. Dan yang kita harapkan untuk target 2024 adalah 14%. Adapun upaya yang telah kita lakukan yaitu kami dari tim percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan sebagai sekretariat melakukan pendampingan dimulai dari ibu hamil dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ibu menyusui, balita untuk memberikan asupan gizi yang mencukupi. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Labuan Batu, Elia Rosa, yang juga sebagai Wakil Bupati mengaku melalui berbagai inovasi dalam penurunan stunting, terbukti persentase angka stunting jauh mengalami penurunan. Bahwa pemerintah Kabupaten Labuan Batu mendukung sepenuhnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labuan Batu dengan melibatkan lintas sektor BUMN dan dunia usaha lainnya agar mencapai target 14% di tahun 2024. Bolo Labuan Batu, cegah stunting itu penting. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuan Batu berupaya mencapai penurunan stunting sesuai dengan target nasional. Sinergitas yang dibangun oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Labuan Batu menjadi bukti keseriusan bersama untuk menekan angka stunting di Indonesia, khususnya di wilayah Labuan Batu. Dalam rangka memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang akademik dan non-akademik, SMA Negeri 11 Medan menggelar gebiar kreativitas yang diikuti siswa kelas 10 hingga 12 di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Medan. Gebiar kreativitas siswa ini menampilkan seluruh potensi siswa-siswi SMA Negeri 11 Medan serta menjadi etalase terhadap apa yang sudah dicapai dalam pendidikan, baik kurikulum maupun hal yang menyangkut kreativitas para pelajar. Gebiar kreativitas siswa yang ke-7 ini berlangsung mulai 24 hingga 26 Oktober 2023 dengan melakukan berbagai kegiatan, di antaranya Olimpiade Sains, Olahraga, Festival Lomba Seni dan Puisi, serta bazar yang menampilkan aneka makanan dan minuman yang merupakan kreativitas para siswa. Yang tak kalah menariknya, terdapat juga stand P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang di dalamnya mengolah sampah menjadi ekoenzim, ekobrik, ekoprint, dan pupuk kompos dari hasil karya peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Medan, Haja Widyaningsi mengatakan, gebiar kreativitas siswa ini bertujuan untuk menentukan bibit-bibit akademis dan non-akademis sekaligus persiapan memasuki O2SN atau Olimpiade di tingkat kabupaten kota. Diharapkan peserta didik ini mampu berkreativitas penuh sehingga bisa membentuk profil pelajar Pancasila cerdas dan berkarakter. Untuk langkah-langkah kita supaya siswa kita bisa berkompetisi, kita melakukan salah satunya kegiatan ekskul, kemudian kepada Bapak Ibu Guru Bidang Studi juga harus bisa mengenali bagaimana kemampuan dari setiap anak supaya kita bisa memberikan wadah ataupun tempat kemana anak ini mau kita arahkan dari sisi akademis atau dari sisi non-akademis. Karena apa? Sisi akademis dan non-akademis ini perlu kita kembangkan untuk anak kita supaya anak kita benar-benar menjadi pelajar yang memiliki P5 yaitu Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Kegiatan ini kita harapkan wadah anak-anak bisa mengeksplor dirinya, bisa mengembangkan dirinya. Salah seorang siswa sangat senang dengan terselenggaranya acara ini karena dapat menjadi wadah dalam mengembangkan kreativitas seni dan bakatnya. Selain itu, siswa juga dapat memahami pentingnya kreativitas untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Tanggapan kami terhadap kegiatan gebiar kreativitas siswa SMA Negeri 11 Medan ini adalah diadakannya gebiar ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan seni dan bakatnya agar meraih masa depan yang lebih indah. Yang diadakan adalah kegiatan perlombaan dimulai dari perlombaan seni, olimpiade, dan keolahragaan.
harapannya dengan diadakannya acara gebiar ini, semoga para siswa SMA Negeri 11 Medan dapat meningkatkan kreativitasnya dalam mengembangkan seni dan bakatnya. Sementara itu, Kepala Seksi SMA dan PK Capdis Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara, Yoyon Haryono mengharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi akademik para siswa serta sebagai sarana apresiasi dan evaluasi keberhasilan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler. Selain itu, memupuk dan mempererat persaudaraan, solidaritas, dan sportivitas antar peserta didik. Produk UMKM keripik singkong Sibolga kian menarik perhatian masyarakat karena rasanya yang khas dan renyah sehingga sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan. Keripik singkong Sibolga saat ini sudah menjamur di kota Sibolga karena tingginya permintaan dari masyarakat lokal dan juga daerah lain. Yang membedakan keripik singkong Sibolga dengan keripik singkong lainnya adalah karena dicampur dengan ikan teri asal kota Sibolga yang cukup terkenal dari Sumatera Utara. Keripik singkong Sibolga pada umumnya diolah menjadi keripik singkong balado, di mana bumbunya terbuat dari cabai dan gula merah serta ikan teri. Keripik singkong Sibolga terdapat beberapa ukuran mulai dari plastik kecil dengan harga Rp5.000 hingga Rp50.000. Pelaku usaha keripik singkong Adriana Arita mengaku bahan baku singkong didatangkan dari daerah lain sekitar Sibolga, sedangkan ikan terinya khas buatan Sibolga. Dalam sehari ia bisa menjual secara langsung kepada pembeli yang datang mencapai 10-15 kg, sedangkan permintaan dari daerah lain bahkan luar provinsi juga selalu ada, dan hal inilah yang membuat geliat UKM keripik singkong asal Sibolga semakin berkembang. Dari ubi, terus ada ubi itu dikupas dulu, barulah dicuci, baru diparut. Habis diparut kan digoreng, habis digoreng dikeringkanlah minyaknya. Habis dikeringkan minyaknya barulah disambal. Disambal dimasukkanlah di sini, baru ditunggulah sebentar, habis dingin dia baru diisi di plastiknya. Bu, satu hari itu bisa menjual berapa kilo, Bu? Paling-paling lah ada 10 kilo, ada 15 kilo kayak gitu loh. Adi selaku pembeli mengaku mengetahui keripik singkong Sibolga dari media sosial dan setelah mencicipinya merasa sangat cocok dijadikan oleh-oleh. Soal harga juga sangat terjangkau dan terdapat aneka ukuran sehingga pembeli bisa memilih dengan aneka ukuran. Ia berharap agar oleh-oleh khas keripik singkong Sibolga semakin dikenal masyarakat luas. Menurut saya ini keripiknya rapuh dan rasa ini kita kan orang suku Batak itu otentiknya sama pedas-pedas ya. Nah, pedas-pedasnya dapat ini. Harganya bagaimana Pak? Kalau harga ya masih terjangkau sih. Wah, layak banget. Cuman kalau bisa ada simbol adat Bataknya gitu. Jadi kerasa itu oleh-oleh dari tanah Bataknya gitu. Meningkatnya geliat UKM keripik singkong ini membuat Dinas Koperasi UMKM Sibolga melakukan pendampingan mulai dari pembekalan pengemasan hingga pemasaran. Batik mangrove asal pesisir Batubara semakin dikenal masyarakat luas karena selain coraknya yang menarik, bahan pewarna yang digunakan berasal dari pohon mangrove yang sangat ramah dengan lingkungan. Batik motif mangrove dan biota laut pesisir Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini dikelola oleh ibu-ibu yang berada di kawasan hutan mangrove. Bermodal mengikuti sejumlah pelatihan dan belajar melalui media sosial, beberapa kaum ibu di pesisir Batubara tengah mengembangkan batik dengan corak mangrove dan biota laut. Batik mangrove yang dicetak di kain katun dan psikos ini memiliki kesulitan tersendiri karena masih menggunakan peralatan manual. Meski memiliki tanganan yang menyelesaikan satu helai kain membutuhkan waktu yang lama, tidak menyurutkan semangat para pelakunya karena hasil yang sudah diselesai memberi kepuasan tersendiri. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang datang untuk melihat sekaligus memesan kain batik ini untuk dijadikan bahan pakaian. Kadis Koperasi UKM Kabupaten Batubara Rahmat Khaidir Lubis mengaku Kabupaten Batubara sejak dulu sangat mengedepankan UKM wastra lewat kain songket
dan saat ini akan mendukung penuh keberadaan pengrajin batik mangrove karena limbahnya sangat ramah dengan lingkungan. Selain itu, melalui keberadaan batik mangrove dapat memperkenalkan hutan mangrove yang saat ini dijadikan sebagai objek wisata di Kabupaten Batubara. Sebagai bukti dukungan pemerintah, pengrajin akan diikutkan pelatihan di Pekalongan sehingga dapat mengembangkan batik mangrove Batubara. Banyak pelaku UMKM kita yang membuat batik, baik itu batik jumputan, batik cap, batik ekoprint. Nah, salah satunya di sini ada batik mangrove yang berada di Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Harapan saya di Hari Batik nanti di tanggal 2 Oktober, para pengrajin batik tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik buat ciri khas yang ada di daerah masing-masing hingga batik di daerah itu lebih terkenal di Indonesia, terutama di batik mangrove di Kabupaten Batubara ini. Salah seorang pengrajin batik mangrove, Sarmila, mengaku setelah menggeluti batik mangrove ini, banyak produk batik yang dihasilkan mulai dari sal dan bahan pakaian. Setiap pengrajin memiliki keahlian masing-masing, seperti membuat pola, canting, hingga pewarnaan. Kolaborasi tim yang ada dapat menghasilkan batik yang menarik. Para pelaku batik mangrove berharap agar pemerintah dapat membantu mereka untuk mempromosikan hasil karya yang sudah ada. Coraknya kita pakai corak alam, ada pewarnaan alam dari kulit kayu, batang kayu, bahkan akar dan buah juga. Motifnya kita kalau nggak biota laut itu mangrove. Harapan kita ingin lebih dikenal lagi, Pak. Kita ingin dikenal keluar gimana kita itu ada di sini gitu, di Batubara ini, khususnya Partai Sejarah kita udah punya batik. Saya maunya itu dari pemerintahan, kalau mau bikin seragam, dari perkantoran atau dinas-dinas, bahkan sekolah, pingin mau di sini gitu loh, Pak. Ini para pengrajin batik mangrove di Batubara ingin agar hasil karya yang sudah ada dapat dikenal masyarakat luas, apalagi motif yang ada memiliki ciri khas mangrove Batubara. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.